Bagian 4. Venus tersenyum ramah. Udara pagi begitu menyejukkan. Tepat di mana aku berdiri, kupu-kupu beterbangan mengitari pohon melati. Rumah peninggalan almarhumah Simbok ini begitu damai dan asri. Di atas bukit kembar yang terletak di Jalan Cempaka Desa Kenali. Sudah lama aku tinggal seorang diri. Bertahan hidup dengan bekerja serabutan hingga menjadi guru honorer pun dilakukan. Tepat di sebelah timur, Gunung Raung berdiri dengan kokoh. Sawah ladang terhampar luas. Hijaunya menimbulkan keindahan yang memesona. Nyiur melambai-lambai. Padi-padi mulai menguning. Embun menetes di sela dedaunan. Rumah-rumah berjejer rapi di pinggir jalan. Sebagian masih terselimut kabut, sebagian pula sudah dihangatkan oleh sinar sang bintang pagi. Mataku takjub memandangnya. Tak henti memuja keagungan Tuhan. Biasanya, sepagi ini aku sibuk melakukan pemanasan olahraga ringan yang membuat tubuh merasa segar dan bugar. Terlebih hari Minggu seperti ini, pasti kegiatanku lebih lama lagi. Namun, tak kulakukan rutinitas itu. Aku hanya duduk termenung dan terus saja melamun. Apapun yang terjadi padamu, enduk, tetap semangat. Jangan bersedih, dekatilah Tuhan. Karena di sana kamu akan menemukan ketenangan. Aku teringat akan pesan almarhumah Simbok. Beliau satu-satunya keluarga yang teramat sayang dan begitu pengertian. Mendadak, belayannya teramat kurindu. Aku begitu menginginkan petuah serta kebijaksanaannya. Nafisa berjalan membawa nampan yang berisikan 2 cangkir teh lengkap dengan pisang goreng untuk sarapan. Ia taruh makanan itu di atas dipan beralas karpet. Seraya menikmati indahnya alam pagi, ia mendekat padaku. Silakan diminum. Bidadari, ucapnya mengerlingkan mata. Aku tahu ia bercanda. Namun, sama sekali tidak lucu. Melihatku tetap bermuka muram, Nafisa berusaha menghibur dengan beragam cerita-cerita uniknya tentang anak-anak di rumah pelangi. Bahkan hingga sampai ke masa perkenalannya dengan sang suami lelaki yang anti dengan pacaran memilih meminangnya hingga langsung menikah. Bel, kenapa kamu nangis? Ada yang salah? Tah, dengan perkataanku, tanyanya seraya menyentuh pipiku, mengusap bulir bening yang jatuh tanpa dipinta. Aku menggeleng cepat. Lalu, apalagi? Teringat Amran, aku mengangguk. Sedangkan dia mengembuskan napas panjang. Berat, ceritamu sangat romantis. Sah, tidak seperti kisah cintaku yang hanya menjadi penjaga jodoh orang. Benar-benar mengenaskan. Bukan? Nah, loh, itu lagi. Maksudku tidak seperti itu. Bel, aku bercerita hanya berniat menghiburmu. Iya, aku tahu. Tapi, kisahku memang benar seperti itu. Kan, Bel, dengarkan aku. Ibarat kamu sedang mengendarai motor. Jangan selalu melihat kaca spion. Fokus, perjalanan masih panjang. Ada tujuan yang perlu kamu gapai. Aku terdiam. Benar sekali ucapannya. Bella yang kukenal tidak serapuh ini. Biasanya, dia kuat, selalu tersenyum tidak cengeng. Masak, ini bawaannya mewek mulu. Hilang cantiknya sudah. Bujuknya dengan memanyunkan bibir. Aku tersenyum dibuatnya. Tiba-tiba terdengar bunyi motor yang tidak asing lagi di telinga. Motor itu berjalan, menanjak menuju rumahku. Kedua alisku bertautan. Heran, begitupun dengan Nafisa. Mimik mukanya menunjukkan guratannya. Apakah benar itu dia? Aku membatin. Beberapa menit kemudian, suara merdu terdengar melantunkan salam. Aku mengenali suara itu. Tidak salah lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aku terdiam sejenak. Mencubit pipi kalau-kalau sedang bermimpi. Naf, Ses, apakah itu Mas Amran? Jangan keras-keras kalau bicara. Pinta Nafisa sambil lalu mengintip ke arah depan. Kamu membuka pintunya. Nafisa menggeleng. Dia pasti ingin bertemu denganmu. Mas Amran tidak tahu kalau kamu ada di sini. Bel, aku keluar melalui pintu belakang. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Nafisa mengangkat kedua bahunya. Sedangkan aku begitu panik dan bingung. Bella, belum sempat aku menemuinya. Dia sudah keburu mendatangiku. Di tempat ini di dekat pohon melati. Di mana? Aku duduk sambil memandangi kecantikan sang bintang pagi. Dia pun ikut duduk tak jauh dariku. Tubuh bergetar hebat. Aliran darah seakan berhenti. Sesak di dada semakin membelenggu jiwa. Ingin rasanya aku bertanya banyak hal. Kenapa dia meninggalkanku? Mengapa ia bisa menikah dengan Nia? Kalau memang hubungan kita tak direstui, kenapa dia tidak menjelaskan apapun padaku? Namun, kuurungkan semua itu. Mulut tiba-tiba keluh. Tubuh seakan membeku. Hanya bunyi dentuman jantung yang kian terdengar lebih cepat dari biasanya. Apakah kamu marah padaku? Bel, marah? Ya, jelaslah aku marah. Masak ditinggal nikah tanpa penjelasan apapun, aku tidak memiliki rasa marah. Apa kamu tidak lagi mencintaiku?
Dia kini berada tepat di bawah kakiku. Aku menunduk, tak mampu menatap sorot matanya. Aku di atas dudukan bambu, sedangkan dia bersimpu di depanku. Matanya seperti elang, menerobos masuk membuka satu persatu pintu hati. Bagaimana aku mampu untuk mengatakan tidak mencintainya? Sedangkan melihatnya seperti itu hatiku kembali luluh. Maafkan aku, Bel, ucapnya lirih. Aku hanya mampu menangis, berdiri, hendak pergi. Namun, tangannya begitu cepat menggapai tanganku. Bel, maafkan aku, kau bidadariku. Selamanya akan seperti itu. Kau adalah mutiara hitamku. Maukah kau memaafkanku? Aku melepas pegangan tangannya. Semua itu hanya membuatku sakit. Kedatangannya semakin menambah luka. Mengapa dia tetap bersikap manis dan romantis seakan tidak pernah terjadi? Apapun, tidak sadarkah ia akan ada seorang istri yang tersakiti jika tahu suaminya datang menemui mantannya sepagi ini? Dulu, dia sering menemuiku sepagi ini. Bahkan, kita kerap olahraga bersama, berlari kecil menyusuri jalanan desa, menikmati keindahan Venus bersama, seraya memandang hijaunya dedaunan yang begitu memikat hati. Cukup lama dia tidak menemuiku. Kenapa di hari kedua pernikahannya ia melakukannya kembali? Seakan ingin memulai segalanya dari awal lagi. Hati ini sudah hancur, rasa yang pernah ada telah retak. Tak mampu dipungut kembali. Mas Amran dan aku sudah tidak sama. Semua orang tahu kalau Mas Amran kini milik sahabatku. Status ikatan mereka sudah sah di mata agama dan negara. Aku tersenyum getir. Kejadian lalu tidak ingin terulang kembali. Biarlah aku kubur aroma busuk itu dan mencoba mengharumkannya. Aku ingin berubah menjadi wanita baik-baik, tidak seperti ibu. Aku sudah memaafkanmu. Mas, pergilah, pintaku dengan suara bergetar. Kuhapus air mata yang terus berderai. Nafisa mengangguk dari kejauhan. Tanda setuju dengan keputusanku. Beri aku sedikit waktu untuk menjelaskan semuanya. Setelah ini, silakan kau mau membenciku atau tidak. Bukankah pesan WhatsAppmu sudah cukup menjelaskan semuanya? Apa yang perlu kau jelaskan lagi? Tanyaku dengan nada meninggi. Aku melakukan itu karena ayah. Sahutnya tidak kalah lantang. Aku menghentikan langkah, membuang sekilas sekelumit kebencian yang meletup butuh pelampiasan. Setenang mungkin aku berusaha menahan amarah. Menjadi pendengar yang baik mungkin harus dilakukan. Panjang lebar Mas Amran menjelaskan seputar penyakit kronis yang dimiliki ayahnya. Ternyata selama ini Nia memendam cinta padanya tanpa ku tahu itu. Dia begitu cemburu pada kami. Dia pun nekat untuk mengakhiri hidup karena begitu membenciku dari jauh. Karena Mas Amran lebih memilih aku daripada dirinya. Nia sempat mengalami kritis. Dibawa ke rumah sakit setelah meminum obat pembasmi serangga. Beruntunglah, nyawanya berhasil diselamatkan. Karena kejadian itulah, kedua orang tuanya menerima pinangan dari keluarga Nia tanpa banyak pertimbangan. Tak sulit untuk melangsungkan pernikahan. Kedua keluarga itu sudah saling kenal. Bahkan, Papa Nia juga sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan properti yang dirilis oleh ayahnya Mas Amran di kota. Aku mencintaimu serta terus berusaha memperjuangkan rasa ini. Tapi dia lebih membutuhkanmu daripada aku. Mas, aku tahu mereka melakukan yang terbaik demi kamu, demi kelangsungan hidup Nia dan juga demi kesembuhan ayah. Ucapku tegas memotong kalimatnya. Bel, pergilah. Mas, aku akan baik-baik saja. Ada istri yang menunggumu di rumah. Aku berlari menuju kamar, menghiraukan Mas Amran dan Nafisa yang terus memanggil. Tubuh merosot di balik pintu. Air mata terus berderai. Aku sesenggukan. Hijab merah muda yang kukenakan sudah tak karuan bentuknya. Aku sudah mulai mengikuti perintahmu. Tuhan, apakah niatku tidak kau terima? Mengapa kau berikan ujian ini padaku? Sekuat apa berusaha, percuma saja. Aku tetaplah buruk di mata mereka. Tak mungkin bisa bersanding dengan Mas Amran. Mereka tidak akan menyetujuinya. Nia memiliki segalanya. Lebih baik dariku dalam segala hal. Dia pantas untuk menjadi pendamping Mas Amran. Menjadi ibu dari anak-anaknya. Bidadari itu Nia, bukan aku. Hiks, aku sesenggukan. Terdengar suara motor Mas Amran telah pergi. Aku mengintip punggungnya di balik jendela. Lelaki itu, dia aku kembali menangis. Bel, aku menghapus air mata. Mencoba kuat. Namun, hati benar-benar rapuh. Kaki berjalan gontai menuju ranjang. Tangan memeluk guling seerat mungkin. Di sanalah aku terus menangis. Nafisa mendekat, membelai kepala, berusaha menenangkan. Seperti seorang ibu, ia selalu menyediakan pundaknya untukku. Aku terbangun. Dia menatap lekat seraya mengulurkan tangannya. Di pelukannya, aku terisak. Begitupun dengannya.
Kami mengurai air mata bersama, sahabat yang menjadi keluarga. Dialah Nafisa, yang begitu istimewa. Pernah terpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri, sempat ingin sudahi sampai di sini, coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa jauh. Jauh darimu ku tak bisa jauh. Jauh darimu aku tergugu. Nyanyian itu kembali terngiang di telinga. Saat dimana Mas Amran memetik gitar, suara renyahnya begitu menghanyutkan. Namun, sayang, lambat diketahui kalau inilah maksudnya. Menorehkan sembilu dalam balutan kidung merdu. Aku tak mampu berpikir apapun. Untuk saat ini, racun cinta telah menjalar di sekujur tubuh. Bisanya membuatku mati secara perlahan.